Selamat wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 4 untuk mata kuliah audit teknik informasi. Pertemuan kali ini adalah pengendalian manajemen sumber data. Di sini sistem berbasis teknologi informasi. Nah, di dalam suatu sistem berbasis teknologi informasi, pengendalian sumber data itu harus yang baik. Nah, di sini ada kriteria bagaimana sih sumber informasi teknologi yang baik itu. Yang pertama, user harus dapat berbagi data. Nah, yang kedua, datanya itu harus tersedia digunakan kapan saja, di mana saja, dan dalam bentuk apapun, jadi tidak bermasalah. Dan yang ketiga, sistem manajemen data harus menjamin adanya sistem penyimpanan yang efisiensi, tidak terjadi redundance data atau datanya ganda, serta adanya data squality. Oke, terus data harus dapat dimodifikasi dengan mudah, jadi tidak dipersulit. Oke, nah setiap organisasi itu tentu mengakui bahwa data itu merupakan sumber daya yang kritis dan harus dikelola dengan baik. Karena itu harus mencari cara untuk menangani sistem manajemen data. Nah, solusi teknisnya ini adalah dengan database management system atau yang disebut dengan DBMS. DBMS ini adalah untuk menyimpan sebuah data. Terus ada juga data repository system atau yang disingkat dengan DRS. Selain itu, diperkenalkan dua keahlian penting, yaitu yang disebut dengan data administrasi atau DA dan database administrator atau DBA. Oke, nah ini adalah sistem berbasis teknologi informasi. Nah, ini adalah tugas-tugas data administrasi dan database administrator. Untuk tugas-tugasnya di sini pemahaman yang baik terhadap tugas DA dan DBA karena alasannya adalah sebagai berikut. Jika DA dan DBA tidak bekerja baik, maka keamanan harta atau keutuhan data, efisientas dan efisiensi sistem pada lingkungan database itu dapat rusak, gitu ya. Nah, terus alasan yang kedua, DA dan DBA itu merupakan sumber daya yang penting untuk memberikan informasi tentang kekuatan dan kelemahan lingkungan database. Karena mereka itu semua adalah pusat komunikasi antara pemakai dan si database. Nah, makanya pemahaman yang baik karena ini ada dua alasannya. Di sini ada definisi sistem database. Pada sistem database itu ada 3 tipe pendefinisian yang harus dilakukan. Yang pertama itu ada eksternal skema, yang kedua adalah konseptual skema, dan yang ketiga adalah internal skema. Oke, tambah satu-satu. Yang pertama eksternal skema. Eksternal skema ini adalah sebuah skema eksternal yang memperlihatkan keterangan tentang pandangan si pemakai terhadap database sebagai suatu objek atau entity, terus atribut dari objek, terus data integritas constraint data objek yang diminta oleh sisi pemakai. Karena banyak pemakai, maka eksternal skema ini juga banyak. Yang kedua, konseptual skema. Nah, konsep ini itu memperlihatkan database dari perspektif users. Nah, isi skema konsepnya itu adalah semua objek yang ada pada database, semua atribut, semua hubungan antara objek, dan semua integritas constraint pada objek atau entity. Dan yang ketiga, internal skema. Nah, skema internal ini itu menunjukkan peta database atau map ke fisik media penyimpanan. Hal ini berisi record, file, akses, dan proses yang digunakan untuk menggambarkan objek. Nah, atribut objek atau relasi atau hubungan ini itu seperti yang dicantumkan pada skema konseptual. Oke, nah ini adalah 3 tipe data pendefinisian yang harus dilakukan untuk sistem database. Oke. Ini ada database integrity. Nah, integrity data
itu menurut Everest 1986 mengidentifikasi ke dalam 6 hal yang harus dilakukan oleh DA dan DBA untuk mengontrol aktivitas mereka. Yang pertama itu ada definisi kontrol, exercise control, access control, update control, conspiracy control, dan quality control. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, di sini itu adalah definisi kontrol. Nah, definisi kontrol ini DA dan DBA itu menetapkan kontrol definisinya. DA itu mengembangkan dan menyebarluaskan standar definisi data yang telah dibuat dan melakukan pengawasan terhadap pencapaian standar tersebut. Nah, yang kedua, exercise control. Exercise control di sini, DA dan DBA itu melakukan pengamanan terhadap database yang ada dengan melakukan backup dan recovery yang diperlukan. Yang ketiga, access control. Access control seperti ada password, mencegah kelalaian atau memperlihatkan data yang tidak seharusnya ada di dalam database, berbagai akses level kontrol yang diperlukan untuk jenis data, terus di sini grup jenis data dan file untuk mencegahnya tidak sama, semisal pemisahan fungsi yang harus dilakukan agar orang yang memiliki akses kontrol dan semua level itu tidak sama. Nah, ini disebutnya akses kontrol. Untuk update kontrol ini membatasi pengubahan database hanya oleh si user database yang sah saja. Otorisasi update ini terdiri dari dua hal. Yang pertama itu penambahan database pada database dan wewenang untuk mengubah dan menghapus data yang ada. Itu update control. Terus concurrency control atau si pemakai simultan. Nah, di sini integritas data dapat bermasalah bila satu data yang sama diakses oleh dua proses dalam waktu yang bersamaan. Jika akses bersama-sama tidak diatur, maka database dapat menjadi error. Oke, yang keenam, quality control. Nah, kontrol kualitas bertugas untuk memastikan keakuratan data, kelengkapan, dan konsistensi data yang di maintenance pada database. Dan yang terakhir, itu auditor harus melakukan wawancara dengan DA dan DBA. Fungsinya untuk mengetahui bagaimana kontrol yang mereka lakukan untuk mengawasi keutuhan database tersebut. Nah, auditor juga harus mewawancara pemakai database untuk menentukan level peringkatan terhadap kontrol tersebut. Nah, ini adalah 6 database integritas menurut Everest. Jadi, mengidentifikasi hal yang harus dilakukan oleh DBA dan DA untuk mengontrol aktivitas mereka. Oke, nah untuk pertemuan 4 ini karena materi sudah cukup ya, nanti untuk soal-soal latihannya akan saya share di learning. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.